Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Melayani Tuhan merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Tanpa Tuhan menebus kita di dalam Yesus Kristus, maka tidak seorang pun di antara kita yang boleh melayani Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap orang Kristen masing-masing memiliki karunia rohani yang Roh Kudus karuniakan baginya. Bukan berarti bahwa orang-orang Kristen hanya melakukan apa yang menjadi karunia rohaninya, sehingga pekerjaan Tuhan itu menjadi pelayanan yang sifatnya individualis. Meskipun orang percaya masing-masing memiliki karunia rohani yang masing-masing, namun pekerjaan Tuhan menjadi bagian kebersamaan dari orang-orang percaya di dalam tubuh Kristus. Itulah yang seringkali kita kenal dengan kata persekutuan, yang berarti berperan serta atau mengambil bagian. Setiap orang percaya sesuai dengan berkat Tuhan masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan sebagai rasa syukur dan kerinduan menjadi berkat. Inilah yang terjadi dengan gereja mula-mula, bukan? Persekutuan selain berkumpul bersama, namun juga mengumpulkan bersama untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan memanggil kita tidak hidup secara individualis, apalagi berpusat pada diri kita sendiri, melainkan kita harus bersekutu satu dengan yang lain, menjadi berkat dan saling menopang. Mari kita membaca 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam, dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerja untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yahiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud saat ini berbicara kepada segenap umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, terkait dengan rencana pembangunan bait suci. Perkataan Raja Daud menggambarkan seperti apakah pekerjaan Tuhan itu dan bagaimanakah seharusnya melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama,
Pelayanan Kristiani adalah pekerjaan besar karena semuanya adalah bagi Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perkataan Raja Daud terkait dengan pembangunan bait suci, maka Raja Daud mendorong bangsa Israel mendukung pembangunan bait suci yang akan dibangun dipimpin oleh anaknya, yaitu Salomo. Dan Salomo waktu itu masih sangat muda. Dan Raja Daud mengatakan bahwa Tuhan telah memilih dia untuk membangun bait itu. Sedang pekerjaannya, dikatakan oleh Raja Daud, adalah pekerjaan yang besar. Saudara, mengapa pekerjaan besar? Apakah bait sucinya besar? Apakah karena materialnya mahal sehingga menjadi proyek yang sangat besar? Tidak demikian. Ternyata alasan mengapa pekerjaan ini besar adalah sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Saudara, inilah yang menjadi ukuran pekerjaan rohani adalah pekerjaan besar. Bukan tergantung seberapa biaya yang dikeluarkan, seberapa besarnya proyeknya. Namun saudara, pekerjaan itu untuk siapa? Itulah yang mendasari pekerjaan rohani atau pelayanan Kristiani adalah pekerjaan yang besar. Mengapa? Karena bukan untuk manusia, tetapi semuanya adalah untuk Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, ketika dipanggil untuk melayani, ketika dirancang Tuhan untuk melayani, saudara, bagaimanakah konsep kita, bagaimanakah kesan kita terhadap panggilan itu? Saudara, kita ini bukan sedang melakukan sebuah pekerjaan yang diassign oleh manusia. Kita sedang melakukan pekerjaan yang diamanatkan Tuhan kepada kita. Saudara, apakah kita merasa ketika panggilan itu diberikan kepada kita, itu merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita? Mengapa hak istimewa? Karena siapa kita dan siapa Tuhan? Tuhan yang tidak terbatas. Saudara, dia bisa melakukan sendiri tanpa kita. Namun saudara, dia melibatkan kita. Dan saudara jangan lupa, pekerjaan yang Tuhan amanatkan kepada kita adalah bagi dia, bagi kemuliaan dia. Saudara, siapakah kita yang dapat melakukan satu pekerjaan bagi Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Saudara, pelayanan Kristiani apapun itu, di bidang apapun saudara, itu adalah pekerjaan besar. Karena engkau dan saya bukan melakukan bagi manusia. Engkau dan saya sedang melakukan bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, pelayanan Kristiani itu adalah pekerjaan bersama orang-orang percaya. Bukan hanya untuk sebagian orang percaya. Dan harus dilakukan dengan persembahan yang penuh kerelaan dan sukacita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Ayat 6-9. Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerja untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yahiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan.
Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Saudara, Raja Daud sudah menyediakan segala kebutuhan untuk pembangunan bait suci. Namun Alkitab mencatat apa yang di-sharingkan Raja Daud adalah, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Saudara, di situ Raja Daud menambahkan persembahannya dengan milik pribadinya. Namun tidak hanya sampai di situ. Raja Daud menantang seluruh umat Tuhan. Siapa yang juga mau mengambil bagian, membawa persembahan bagi pekerjaan yang besar ini yang dilakukan bagi Tuhan. Dan saudara, kita membaca di sini, saudara-saudara, ada sekian orang, sekian banyak orang membawa persembahannya kepada Tuhan. Saudara, Raja Daud memiliki kesadaran bahwa pekerjaan Tuhan tidak dapat dilakukan dan tidak boleh dilakukan hanya oleh satu orang. Tetapi semua umat Tuhan harus mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa demikian? Karena setiap umat Tuhan telah mengalami kasih Tuhan. Dan saudara, setiap umat Tuhan karena kasih Tuhan itu dia mengasihi Tuhan. Dan saudara, kasih ekspresinya adalah melayani. Kasih ekspresinya adalah memberi. Kasih ekspresinya adalah terlibat. Saudara, orang yang mengasihi tidak mungkin tidak terlibat. Orang yang mengasihi tidak mungkin tidak memberi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara dan saya sebagai orang-orang percaya adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih yang ajaib itu. Yaitu kasih dari Kalvari, kasih daripada Kristus yang telah mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Saudara, pekerjaan Tuhan bukan hanya dilakukan oleh 1, 2 orang, 3 orang Kristen. Tetapi setiap kita sebagai orang percaya, kita berhutang kasih kepada Tuhan. Saudara dan saya sepatutnya lah digerakkan oleh kasih Tuhan itu untuk melakukan sesuatu di dalam rangka kita melayani Dia. Namun saudara, segala sesuatu yang kita lakukan bagi Tuhan, baik persembahan kita, apapun yang kita perbuat, saudara, kita lakukan dengan kerelaan dan dengan penuh sukacita. Saudara, setiap kita, saudara dan saya, adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang berhutang kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami, supaya kami boleh mempersembahkan hidup kami, untuk kami boleh melayani Engkau. Karena hidup kami adalah telah ditebus oleh darah yang kudus, dan kami adalah milik-Mu, untuk kami mempersembahkan hidup kami dan apa yang kami miliki kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.